Halo Indonesian, kita bertemu dalam kursus Finance for Non-Finance Professional dan pada minggu pertama kita akan mulai dengan topik ruang lingkup dan konsep manajemen keuangan. Perkenalkan, saya Sulaiman Rahmanidar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Dan kita akan mulai dengan ruang lingkup manajemen keuangan yang akan meliputi pengertian manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, dan tugas manajer keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu pengertian dari manajemen keuangan. Dan pengertian manajemen keuangan ini kalau kita artikan sebagai suatu seni dan pengetahuan bagaimana mengelola uang. Dan mengelola uang ini adalah satu hal yang kadangkala bisa dikatakan simple, tapi sebenarnya dirasakan juga oleh yang lain, yaitu adalah suatu pekerjaan yang sangat boleh dikatakan menyita waktu. Dan para manajer keuangan atau juga non-manajer keuangan harus juga memahami, karena tujuan dari manajemen keuangan ini adalah memaksimumkan keuntungan perusahaan yang juga harus dilakukan oleh semua lini atau semua bagian yang ada di perusahaan. Keuangan pada dasarnya berkaitan dengan proses, kemudian berkaitan dengan lembaga, kemudian berkaitan dengan pasar, dan berkaitan pula dengan instrumen yang akan digunakan, dan ini berhubungan dengan bagaimana transfer uang yang dilakukan oleh organisasi dan dana di antara individu dalam satu perusahaan atau bisnis, juga kaitannya dengan perpajakan, kaitannya dengan kebijakan, maka itu ada pemerintah di dalamnya. Selanjutnya, definisi ini sebenarnya bisa kita kategorikan ke dalam beberapa pengertian daripada keuangan. Yang pertama adalah personal finance. Personal finance ini sangat penting, dan personal finance ini akan meliputi bagaimana seseorang mengelola dananya secara individu. Artinya ini berkaitan pula dengan kegiatan sehari-hari dari kita semua sebagai kepala rumah tangga, ataukah juga sebagai mahasiswa, ataukah juga sebagai individu lainnya. Dan personal finance ini lebih bersifat pribadi, artinya personal finance ini tertutup dan boleh dikatakan tidak terbuka, berbeda dengan yang kedua yaitu corporate finance. Di dalam satu pengelolaan perusahaan, biasanya corporate finance ini sangat penting karena bagian dari bagaimana mengelola uang itu adalah bagian dari pengelolaan sumber daya perusahaan, dan sumber daya perusahaan salah satunya adalah uang. Dan uang ini akan dikelola dengan baik melalui konsep-konsep corporate finance atau pengelolaan keuangan perusahaan. Dan pengelolaan keuangan perusahaan ini biasanya akan dilakukan oleh manajer keuangan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap sumber daya keuangan perusahaan, tetapi ini tidak boleh dikatakan memastikan bahwa harus seorang manajer keuangan. Apabila skop perusahaannya kecil, mungkin saja masih dirangkap oleh seorang pimpinan perusahaan atau pimpinan usaha, seperti layaknya sebuah boleh dikatakan startup ataukah sebuah usaha yang kecil. Nah, usaha kecil ini manajer keuangan mungkin dirangkap oleh pimpinan perusahaan. Dan manajer keuangan ini tentu harus berbagi tujuan, kemudian berbagi boleh dikatakan konsep dan lain sebagainya supaya dipahami oleh manajer-manajer yang lain seperti manajer pemasaran, manajer produksi, kemudian manajer SDM. Dan bagian yang ketiga yaitu public finance. Dan public finance ini biasanya tidak berkaitan dengan individu atau perusahaan, tetapi sifatnya lebih makro,
yaitu akan berkaitan sama keuangan negara dan keuangan pemerintahan, dan ini biasanya public finance ini dikelola oleh pimpinan dari suatu lembaga atau badan, dan public finance ini biasanya keluarannya kita kenal dengan anggaran pendapatan belanja negara yang biasanya disampaikan oleh seorang kepala negara, atau kalau di perusahaan atau di daerah kita kenal dengan APBD misalnya seperti itu. Dan pada prinsipnya public finance, kemudian corporate finance, kemudian personal finance, itu ada 3 keputusan yang akan diambil oleh seorang pengelola keuangan. Pertama adalah bagaimana keputusan pendanaan. Yang kedua adalah bagaimana keputusan investasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana keputusan yang berkaitan dengan pembagian keuntungan atau kita kenal dengan pembagian dividen.